lagi di channel Banyumen. Di video kali ini ya, kita mau bahas yang di belakang kita ini ada arwana. Kita mau bahas arwana. Arwana apa Mas Liga? Arwana Super Red yang lagi loyo, lagi sakit ya. Coba dijelaskan secara singkat aja Mas Liga. Ini ikan ini kenapa sebenarnya? Kok sampean tadi bilang loyo ya? Ini kan nggak loyo loh, kan? Ya, memang Gimana? kelihatannya nggak loyo. Tapi ya tak ceritakan dari awal ya. Ini kan baru ceritakan. dapat Kenapa ini? sekitar beberapa hari yang lalu kita baru dapat ikan ini. Ikan ini kondisinya sisiknya itu grimpis. Gripis itu terkikis ya. Iya. Itu loh, kelihatan banget ya, jelas ya. Oke. Setelah itu waktu kita dapat kemarin itu kondisinya KS. KS itu kembang sisik. Kembang sisik. Atau biasa disebut teman-teman itu nyebutnya sisik nanas. Sisik nanas. Dropsy. Ya, mengarah Ya, ke dropsy. Oke. Kayaknya aku ada videonya waktu pertama kali dapat, nanti tak kasih. Di video ini juga biar nanti ditampilkan. Iya ya. Jadi apa namanya? Ikan ini kondisinya kemarin memang benar-benar parah, Mas. Iya. Jadi waktu dapat ya. Itu kalau dianalisa ya Mas, kalau dievaluasi kenapa kondisinya bisa seperti itu? Kenapa kok sampai double gitu loh? Jadi gini ya. Penyebabnya apa kira-kira? Pemeliharaan arwana itu sebenarnya simple banget, lebih simple dari ikan koi, lebih simple dari ikan koki. Dan karena itu pemain insang sama pencernaan. Oh, kita ini ya fokus kalau mau pelihara arwana, kita fokuskan ke insang sama pencernaannya. Insang sama pencernaan. Nah, oke lanjut dulu. Coba. ya, kalau misalkan dia pencernaannya terganggu, dia pasti akan merembet kemana-mana. Dia pasti akan jadi nafsu makan hilang, mental jatuh. Nah, setelah itu antibodinya jatuh, terus pasti sakit kemana-mana. Begitu antibodinya jatuh, dia langsung melemah dan dia akan rentan terserang sama parasit, sama bakteri dan lain-lain. Seperti yang sering kita bahas, sering kita sampaikan. Ya meskipun kita nggak terlalu detail, tapi kan kita harus tahu komponen-komponennya seperti apa. pH. Iya, salah Habis satunya gitu, paling utama itu pH. pH, TDS. Setelah TDS ada elektrolit, habis itu DO. Nah, Oksigen larut. spesialnya bukan spesial ya, khususnya untuk arwana itu ya itu tadi, dia memang karena dia pemain insang sama pemain pencernaan, kita harus benar-benar menjaga kualitas airnya karena ada kaitannya sama insangnya dia. Iya, betul. Pernafasannya dia itu ya Mas ya. Pakannya, karena pakan ini juga bisa merusak kualitas airnya. Betul. Itu juga Jadi, merusak ininya dia. Nah, pencernaannya terlalu banyak makan juga nggak bagus nggak ya. bagus juga karena dia nggak bisa mentoleransi. Nah, kembali lagi kalau masalah yang detail-detail seperti itu nanti boleh komen aja, nanti tak bikinkan kontennya. Nah, kembali lagi ke sakitnya ya Mas ya. Ke Ini sakit KS-nya. gimana ini? Maksudnya cara langkah pertama untuk penanganan ikan ini kan KS-nya kelihatannya sudah mulai mendingan. Ya, daripada kemarin ya, teman-teman. Kemarin wah ini sebelum kita bikinkan konten ini ya. KS-nya lumayan mulai mekar-mekar gitu ya. Sisiknya, cirinya kalau misalkan KS itu sisiknya buka. Ya, buka. Sisik kan gini nih, satu sisik, dua sisik harus rapet gini kan. Itu kemarin kayak gini, buka gini. Ya. Oh, buka. Jadi mekar gitu. Mekar. Jadi sebenarnya Tidak semuanya sih, beberapa aja. Tapi udah mulai mekar ya Mas ya. betul. Jadi sebenarnya ada beberapa tahapan untuk kita bisa melihat arwana itu sakit atau enggak. Nah, kita gimana sih cara mengindikasi arwana itu mulai sakit? Ciri-cirinya Mas. Ada tergantung karakter ikannya Mas. Kadang ada yang mau sakit tapi masih tetap makan lahap Mas. Tidak dirasa. Itu ada yang seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita sudah melihat
tubuh ikan itu tadi mulai ada iritasi kayak merah-merah gitu ya. Oh iya. Merah-merah, bukan merah karena warna Mas ya. Ada merah-merah. Merah memar apa murat gitu ya Mas. Setelah ya, itu ikan itu kadang-kadang mager gitu ya. Itu kita harus sudah mulai antisipasi. mulai feeling ya, harus mulai ada feeling. Nah, Ikan ini kenapa gitu ya? ya kenapa tadi saya ngomong bahwa si arwana itu rentan di pencernaan? Ya karena itu yang awal diserang itu pasti pencernaannya. KS itu adalah indikasi dari peradangan pencernaan. Iya. Seperti itu memang ya. Kurang lebihnya kayak Kurang gitu. Dari peradangan pencernaan. Nah, dari peradangan pencernaan dia nyerang antibodinya dia. Antibodinya diserang, dia nggak bisa, kalau manusia itu nggak iso keringetan, nggak bisa berkeringat, Tidak bisa mengeluarkan cairan. cairan. Nah, Iya. akhirnya dia mulai membuka ininya, dibuka, siripnya buka, iritasi. Mekar karena di dalam ini nggak bisa keluar. Ya, Akhirnya mekar. mekar. Sebenarnya tahapan sakitnya itu ada kayak gini Mas. Biasanya kalau ikan lagi sakit ya, pertama mogok makan. Itu kalau paling mudah ya kita menganalisanya. Paling mudah. Pertama mogok makan. Mogok makan. Kalau nggak mogok makan, biasanya dia itu misalkan masih tetap mau makan ya, mager. Oh, habis makan mager gitu. Habis makan mager ya. Ya. Kalau itu enggak juga ya, nggak mager kok Mas, nggak mogok makan. Tahu-tahu sudah keluar guratan-guratan merah. Atau tahu-tahu sisik kebuka. Iya. Nah, itu sudah pada tahap yang berikutnya itu. Berarti ikan itu mentalnya oke, tapi antibodinya drop. Nah, gitu. Iya, nggak dirasa gitu. Nggak ya. dirasa. Nah, itu kalau sudah masuk pada tahap itu, sisik sudah buka. Nah, ini cara penanganannya. Jangan tunggu lama. Harus segera ditangani. Jangan Ayo. tunggu lama, langsung puasakan. Jadi prosesnya gini, sudah 3 hari ya, nggak perlu 3 hari deh. Misalkan hari pertama sudah langsung puasa, Garam. kasih garam, ya. Liter. Suhunya sudah distabilkan, ya, kasih garam sudah. Itu kita lihat besoknya langsung diganti air, tapi nggak sepenuhnya ya. Berapa persen kira-kira Mas? Ganti airnya itu 1/4 aja, maksimal, atau sedikit aja. Nah, penanganan pertama, misalkan nih, kan ada penghobi yang biasanya akuariumnya diisi full gitu ya Mas ya. Diisi full. Kalau misalkan indikatornya full ya, nanti setelah hari pertama, setelah dikasih garam, hari pertama nih sakit nih kan kelihatan ya dikasih garam. Besoknya langsung kurangin air setengah. Jret. Ya. Kurangin setengah, biarin dulu. Nah, 1 kali 24 jam selanjutnya dikurangin lagi airnya, dikurangin 1/4. Katakan ini sudah setengah ya. Dikurangi 1/4. Kurangin 1/4 dari setengah itu tadi. Kurangin, ditambah air baru, setelah itu dikasih garam lagi. Berarti sudah masuk hari ketiga ya Mas? Hari ketiga, betul. Sudah masuk hari ketiga. Hari ketiga, ini kita lihat perkembangannya. Itu. Hari keempat ini kalau KS-nya masih belum nutup juga, nah baru deh itu obat. Nanti. Iya, Gitu. ini aku mau nanya Mas. Ya. Kenapa tadi pas kasus yang akuariumnya full ya, airnya full, kenapa harus dikurangi banyak banget, separuh? Jadi gini, ngurangin juga kadang-kadang orang-orang tuh salah kaprah. Salah kaprahnya gimana? Kadang kurangin sampai sampai berapa cm? Itu bukan berapa cm-nya Mas. Nah, makanya juga meletakkan ikan ukuran berapa di akuarium ukuran berapa itu juga perlu disesuaikan. Nah, kayak misalkan kayak gini, ini ukur 30-an ya. 30-an itu cukup kalau misalkan ditaruh di akuarium ukur 150-50 seperti ini. Tank 1 meter. Tank 1 meter. Usahakan ukuran tanknya itu 3 kali dari panjangnya ya. Panjang 3 badan. kali dari ikannya. Ya. Itu ideal banget. Nah, balik lagi masalah airnya, kenapa harus dikurangin? Separuh ya, tadi ya. Kalau separuh full ya. Kurangin separuh. Kenapa? Kira-kira kenapa? Maksudnya, 1, supaya ini tak cari paling enaknya dulu. Iya. 1, supaya kita mudah maintenance airnya.
Satu ya, ini dari sisi kita ya. Ya. Kita mudah maintenance airnya. Gampangannya gini lah, nggak buang-buang banyak air. Gitu ya, orangnya. Terus, Dua, kita lebih mudah menstabilkan suhu airnya. karena airnya sedikit. Karena volume airnya sedikit. Oke, Dua. terus yang ketiga. Yang ketiga, air ini kan sudah kecampur bakteri, sudah kecampur lendirnya ikan itu tadi, terus urinnya ikan itu tadi, kotorannya dan lain sebagainya. Nah, kita itu lebih cepat nge-freshkan airnya. Jadi lebih cepat membuang ini. Beberapa sudah terbuang bakterinya Ya. juga. Jadi kita lebih cepat merecycle air yang ini tadi, yang sudah terkontaminasi sama bakteri-bakteri itu. Regenerasi air. Regenerasi air. Itu maksudnya teman-teman. Nah, itu tujuannya. Nah, yang terakhir, yang jujur aja aku belum nge-study karena aku bukan ikan. Kalau dilihat dari katanya suhu-suhu itu begini. Kalau air itu rendah, Mas, ikan itu lebih ringan. Lebih ringan. Katanya gitu. Jadi lebih ringan dalam arti apa? Dia nggak apa ya? Kalau air semakin dalam kan tekanan semakin tinggi. Dia naik turun dan lain sebagainya. Kalau yang tiga pertama, aku setuju. Makanya kenapa aku treatmentku tak kurangin airnya, nggak full. Iya. Lebih cepat nge-recycle airnya sih yang Itu paling aku konsen. Yang ketiga tadi ya. Apa yang keempat? Yang keempat kan ringannya tadi itu. ya Tambah satu lagi, Mas. apa, Mas? Kita nggak usah boros-boros ngasih obat. Volume airnya sedikit. Iya, penting tuh. Iya. Penting. Nah, masuk hari keempat nih ya. Nah, Kalau ikan itu nggak ada perubahan sama sekali. Dan teman-teman, kalau ikan sakit itu jangan panik ya. Aduh, ikanku sakit, langsung tak kasih obat. Nah, jangan buru-buru. jangan buru-buru. Dianalisa dulu, dievaluasi, dilihat, dicermati, diperhatikan secara benar-benar. Kalau memang masih bingung ya bisa telepon atau sharing-sharing ke teman-teman yang memang dia paham cara penanganan ikan ketika sakit pertama kali itu seperti apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dilihat, seperti itu ya teman-teman. Untuk ikan itu ya, kalau misalkan sakit, betul Mas Yun tadi bilang, kadar obat yang kita masukkan itu harus sesuai dengan volume airnya. Ya. Dan juga kita harus benar-benar melihat ikan itu separah apa. Hari keempat, gimana nih kalau sudah masuk hari keempat, tapi ikan itu masih sakit? Gimana, Mas? Kalau saya, Iya. biasanya saya lihat separah apa ikannya. Kalau misalkan nih hari keempat ikannya jadi puara, Makin puarah gitu. Saya pernah, Mas, paling parah itu mengarah sudah dropsy. Sudah dropsy ya. sudah mekar. Mekar semua, habis gitu merah semua, kayak sisik itu kayak mau busuk gitu loh, Mas. Iya. Grimpisin busuk gitu ya. Nah, itu aku pakai kadar obat yang tinggi. Lebih tinggi dari biasanya. Ya, obat ikan itu nggak akan jauh-jauh dari obat bakteri. Ada beberapa nama obat ya. Yang pertama itu suprabiotik, Mas ya. Ya, suprabiotik. Terus Setelah itu tetrasiklin. Ya. Iya sih, suprabiotik itu ya tetrasiklin. Iya. Cuman Isinya kadang-kadang kan super tetra. kadang-kadang kan beda-beda. Iya. Setelah itu ada lagi yang kadarnya berat, itu Cipro. Di atasnya lagi ya. Di atasnya lagi. dosisnya. Nah, cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya kayak gini, teman. Kalau misalkan sudah parah ya, bukanya nggak banyak misalkan, tapi kelihatan ikan tuh parah, lemes dan lain sebagainya, langsung aja lompat ke tetrasiklin. Pakai tetrasiklin. Tapi gini, pengaplikasiannya adalah untuk tank 1 meter ya. Untuk tank 1 meter dengan isi setengah, berarti berapa liter ya, Mas? Sekitar 250 ya? Nggak sampai ya? Nggak sampai, Mas. 125 liter. Sorry. 100 literan kayaknya. Kurang lebih. Ya, untuk 100 liter itu paling enggak sudah dikasih 1 sampai maksimal 2 kapsul aja. Nggak usah banyak-banyak. Penggunaannya adalah
100 liter per 100 liter itu kasih 1 sampai maksimal 2 kapsul. Kalau misalkan ragu-ragu ya, kayaknya 2 kapsul kebanyakan, sudah kasih 1 aja, kita obatin pelan-pelan. Pelan-pelan. Nggak perlu terburu-buru. Nanti kalau kebanyakan bisa malah overdosis ikannya. Kenapa? Gitu. Caranya teman-teman, waktu kita mau mengaplikasikan obatnya, ya, filternya kita matikan, pompa menuju filter kita matikan. Cukup dengan heater aja atau dengan gelembung udara aja. Jadi obat tadi tetrasiklin bisa dibuka, dimasukin, karena tetrasiklin kan yang kayak gini ya kemasannya ya. Kemasannya yang kayak gini, yang oranye ini. Nah, ini dalamnya serbuk. Karena ini kapsul. Nah, yang ini bisa dibuka, dimasukin aja. 1 sampai maksimal 2 kapsul, masukin, sudah biarkan. Lakukan itu sampai sembuh. Kalau misalkan makan waktu 1 minggu ya sudah 1 minggu. Saat itu juga puasa. Jangan dikasih makan sedikit pun. Ya. Jangan. Karena apa? Puasa ya. Betul. Karena apa? Dia KS itu pasti sudah terjadi peradangan di apa namanya? Di pencernaannya dia. Gitu. Harus peradangannya diselesaikan dulu, diobati dulu. Setelah itu baru setelah dia benar-benar sembuh, selesai, kita coba kasih makan gitu ya Mas. Betul, betul. Jadi ya teman-teman, untuk ikan arwana ukur 20 cm aja itu sudah kuat puasa kurang lebih selama 2 sampai 3 minggu tanpa makan sekalipun. Nah, tapi untuk masa pengobatan jangan lupa airnya tetap diganti. Jadi hari keempat tadi ya, apa namanya, pompa dimatikan, cukup dengan aerasi sama heater nyala, suhu stabil, ya, dikasih obat, sudah, biarkan 1 kali 24 jam. Kalau bisa diupayakan pagi ngasihnya ketika ikan itu lagi aktif. Oh iya. Nah itu Mas, Setelah itu 1 kali 24 jam, besoknya hari kelima air dikurangin lagi. Air seperti dikurangin biasa ya, seperempatnya. seperempat. Tambah seperempat lagi. Setelah itu ditambah seperempat lagi, dikasih obat lagi. Jangan banyak-banyak dosisnya. Dosisnya berarti seperempat dari dosis awal. Apa bagaimana? Kan dikuranginya seperempat tuh airnya. Ya, Gimana? kalau dosisnya, misalkan ikan itu nggak terlalu parah gitu ya, itu bisa dikurangin. Atau kalau ikan itu masih tetap aja sehari nggak ada perubahan, dikasih dengan dosis yang sama. Itu Mas. Seperempatnya tadi ya. Nah, ini kan kita kan ngomong ikannya nggak terlalu parah-parah banget ya, gitu. Tapi semakin meningkat, dikasih segitu. Nah, setelah hari kelima tadi ya, setelah hari kelima, hari keenam ini kita nggak perlu melakukan pengurasan, Biarkan aja ya. biarkan dulu. Hari ketujuh atau pas hari seminggu itu pasti kita melihat, Kita cek. pasti ada sedikit perubahan. Begitu ada sedikit perubahan, penurunan tingkat penyakitnya itu tadi. Nah, itu lakukan pengurasan lagi 30%. 30%. Seperempat atau maksimal 30%. Setelah itu tetap dikasih obat lagi dengan dosis yang sama. Itu 1 kapsul aja, 1 kapsul atau maksimal 2 kapsul. Tapi biasanya di hari ketujuh itu sudah mulai sembuh Mas. Nah, itu dosisnya udah dikurangi. Iya. Setelah sembuh, misal nih setelah sembuh, berarti Hari ketujuh sembuh ya, sudah nutup, jangan buru-buru dikasih makan. puasa lagi, masih Tetap puasa lagi. puasakan lagi. Minimal 3 Sampai hari. 3 hari. Minimal 3 hari. Lama Udah. ya ternyata ya. Betul Mas. Bisa jadi proses kayak gini ini bisa jadi 2 minggu. Gitu loh penyembuhannya. Tergantung kondisi ikan juga. Tergantung kondisi ikan. Dan seberapa cepat dia beradaptasi, seberapa cepat dia bisa move on, bisa recovery. Ya, Ya. betul. Nah, teman-teman, kalau ikan sisiknya sudah nutup, itu adalah indikasi dia sudah membentuk antibodi, sudah proses penyembuhan. Tapi jangan bahagia dulu karena ikan itu belum 100% sembuh. Itu. Jadi setelah sudah benar-benar nutup semua ya, paling enggak kasih waktu lah 2 atau 3 hari, tetap jangan dikasih makan. Supaya dia benar-benar fit. Supaya dia benar-benar menyembuhkan
pencernaannya dia. Nah, kembali lagi, ada loh mas ikan yang kayak gitu sudah diobatin, sudah diapa-apain, kok masih mati juga. Nah, karena apa? Seperti yang Saman bilang Mas Jun, sebenarnya yang menyembuhkan ikan itu ya dianya sendiri, dia mau sembuh atau enggak. Ya, dari sistem imunnya. Sistem imunnya dia. Iya. Obat dan treatment yang kita berikan itu hanya membantu mempercepat dia membangun sistem imunnya dia. Ya. Gitu ya maksudnya. Menekan pertumbuhan bakteri sebenarnya sih. Nah, makanya dioptimalkan untuk kita menstabilkan airnya. Airnya, ngobatnya nggak usah terlalu banyak-banyak lah ibaratnya ya. Tapi yang penting prosesnya, tahapannya tadi sudah diberikan. Nah, tahap akhir teman-teman, kalau sudah selesai 3 hari terakhir puasa tadi ya, caranya jangan langsung dikasih makan full ya, jangan dipancing. Kalau pakan hariannya biasanya jangkrik Mas Jun, kasih jangkrik satu aja mas, sama banyak batuk nanti. Jangkrik satu aja. Terus dia sudah makan gitu ya, sudah disamber des makan, sudah biarin besoknya kasih tambahin jadi 2. Untuk ikan ukur 30 kayak gini lah ya, untuk ikan 30 cm itu makan nggak perlu banyak-banyak. Pada umumnya ikan sehat pun itu kebutuhan makannya dia itu hanya 2% dari volume tubuhnya dia, berat badannya dia gitu. Jadi kalau ngasih makan, kalau ikannya sudah sehat, selanjutnya ngasih makan nggak usah sering-sering gitu. Nggak usah sering-sering, nggak usah terlalu sedikit banyak. aja itu lebih baik. Sedikit ya. aja. Karena untuk menjaga kualitas airnya juga nanti. Betul. Balik kualitas air, pencernaannya dia, imunnya dia. Ikan ukur 30, kalau saya biasanya ya, 30-an segini, saya kasih makan paling enggak, kalau misalkan mau saya sistem 2 kali, ya jangkrik 5, pagi, malam 5. Itu dikit, rutin, teratur. Gitu aja. Nah, kesimpulannya langsung ini apa? Satu lagi apa? Kalau misalkan KS-nya yang parah, baru naiknya ke Sipro. Kalau parah loh ya, kalau yang parah banget, naiknya ke Sipro. Prosesnya seperti apa? Prosesnya kurang lebih sama. Sama ya mas ya. Sama kayak kita ngobati pakai tetrasiklin tadi ya, suprabiotik. Ya intinya suprabiotik atau tetrasiklin itu yang nggak terlalu parah. Kalau sudah mulai parah, pakai Sipro. Cuman belinya agak malu mas. Jadi untuk kali ini kontennya mungkin itu dulu ya. Kalau misalkan ada yang masih belum ini, tanya aja, komen, kita like, buatkan ininya. Subscribe jangan lupa ya. Subscribe. Kita ini butuh donasi tapi bukan duit, bukan. Tapi subscribe. Subscribe aja. Subscribe itu gratis teman-teman. Gratis, subscribe itu gratis dan teman-teman akan selalu dapat update info dari kita. Oke. See you next video. Salam bengis.